Hai, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marcelina Pransoga dari Pendidikan Biologi IKIP Budi Utomo Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena terjadinya aurora. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena aurora. Nah, tentang fenomena aurora ini saya mengambil sumber dari YouTube. Nah, pengertian aurora ini merupakan fenomena yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala terang di lapisan ionosfer dalam suatu planet yang merupakan akibat dari adanya suatu interaksi antara medan magnetik yang dimiliki oleh planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari atau angin surya. Proses terjadinya aurora yang pertama itu dapat tercipta karena adanya miliaran partikel yang dilontarkan matahari dengan kecepatan tinggi. Kemudian partikel-partikel dari pancaran ini menumpuk di udara dan terhisap oleh magnet bumi di kutub utara dan selatan. Dan yang kedua itu, sederhananya aurora terjadi karena adanya gesekan partikel dari matahari dengan atmosfer bumi. Dan yang ketiga itu, warna-warni yang ditimbulkan oleh aurora itu karena adanya benturan partikel serta molekul ataupun atom yang berbeda. Contohnya seperti aurora warna hijau terbentuk oleh karena benturan antara partikel elektron dengan molekul nitrogen. Dan yang keempat itu, negara yang fenomena alamnya bagus untuk dilihat adalah Selandia Baru. Terus ada jenis-jenis aurora, yaitu aurora borealis dan aurora australis. Nah, aurora yang terjadi di daerah sebelah utara yang dinamai dengan berdasarkan nama Dewi Fajar Roma. Aurora serta juga nama Yunani untuk angin utara, Boreas. Ini disebabkan karena di Eropa, aurora disebut sering terlihat kemerahan di ufuk atau kutub utara seolah-olah matahari itu mau terbit dari arah itu. Aurora borealis ini selalu terjadi sekitar bulan September serta juga Oktober dan juga Maret. Aurora borealis ini disebut bisa dilihat di daerah Antartika yang mana itu negara utara Kanada, Alaska, Rusia dan juga Skandinavia. Sedangkan aurora australis ini berada di sebelah selatan yang dikenal dengan sebutan aurora australis yang mempunyai sifat-sifat yang hampir dan juga dengan aurora borealis. Seperti namanya, aurora tersebut sering terjadi pada belahan bumi di bagian selatan. Maka tidak heran namanya mirip dengan negara di dekat kutub selatan. Nah, di sini beberapa hal penting yang berkaitan dengan terbentuknya aurora itu ada tiga. Yang pertama itu interaksi partikel, dan yang kedua itu angin matahari, yang ketiga medan magnetik. Nah, di sini interaksi partikel itu atmosfer bumi dengan partikel bermuatan dari matahari atau plasma. Kemudian saat mendekati medan magnet bumi atau yang terpusat di kutub utara dan selatan, maka plasma akan tertarik ke kutub-kutub bumi. Saat bertemu dengan partikel-partikel atmosfer bumi, terjadi eksitasi elektron sehingga memendaskan warna yang indah. Kemudian angin matahari, suatu aliran partikel bermuatan atau yakni plasma yang menyebar ke segala arah dari atmosfer meluar matahari atau koronat yang tinggi. Dan yang ketiga itu medan magnetik. Medan magnetik suatu planet atau dalam hal ini di bumi. Nah, di sini ada akibat-akibat terjadinya aurora. Yang pertama itu plasma panas, dan yang kedua itu warna-warna di langit malam, dan yang ketiga itu menjadi mitos pertanda firasat, dan yang keempat itu mengganggu jaringan telekomunikasi, dan yang kelima itu mengganggu arus listrik, dan yang keenam mengganggu GPS dan satelit. Nah, di sini fakta menarik khas aurora itu yang pertama, aurora itu tidak hanya muncul di planet bumi saja, tapi juga muncul di planet tata surya. Dan yang kedua itu aurora juga bisa bergerak dari sebelah utara ke arah
ke arah kawasan di sisi selatan. Yang ketiga, aurora itu memiliki temperatur dingin sehingga tampilan di langit yang benar-benar sama dengan api. Aurora ini layaknya seperti api dingin. Dan yang keempat itu, aurora itu akan nambah menakjubkan jika dilihat dengan menggunakan kamera canggih. Nah, itulah tentang fenomena-fenomena terjadinya aurora. Sekian dan terima kasih.